Mitra Mandit Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang kami cintai, masih dalam acara 1 jam bersama Kak Cuy. Acara yang perdana ini kita bisa bersama-sama berpartisipasi di 0811 5599939. Sini kita akan berbagi cerita, akan curhat, mungkin juga akan ada wawancara dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi inspirasi, menjadi penyemangat bagi aula muda kita di Sungai Selatan. Ya, malam hari ini kita masih bersama dengan para relawan bank sampah. Silakan kita kenal ya. Ada Mas Fitri Wahyudi. Selamat malam Mas Fitri. Selamat malam. Iya, kemudian juga ada Mas Aulia Rahman. Iya, selamat malam. Oh, selamat malam. Oke, baru muncul. Ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dari bank sampah sendiri ya, Fitri ya. Kegiatan bank sampah sendiri ini bagaimana nih? Bisa diceritakan sama kita? Terima kasih kepada Gemah Radio Gemah Mandit, karena kami telah diundang ke radio ini. Kami sangat bangga, artinya dengan kami sekalian ini sosialisasi. Dan ini yang pertama, ini yang siaran perdana ini. Kami diberi kesempatan, kami sangat berbangga sekali sebagai relawan, karena kami sebagai relawan perlu dukungan dari semua pihak nih tentunya. Dan terima kasih juga kepada Ketua DPR yang telah namanya Samsuri Asad ini, yang telah sangat membantu kami dan memfasilitasi kami dalam masalah artinya kepedulian kami ini kepada daerah Hulu Sungai Selatan ini. Dan tujuan dari kami masuk ke sini yang lebih spesifik lagi, yaitu tujuan bank sampah. Nah, kami ingin memperkenalkan dulu apa sebenarnya itu bank sampah dan apa sebenarnya tujuannya. Bank sampah ini adalah tempat atau perkumpulan pengelolaan sampah rumah tangga, lalu dikelola dengan bijak, dalam artian dipilah, sesudah dipilah lalu dikumpulkan dari sesuai jenis sampahnya. Ada plastik, terus ada yang botol, ada yang kaca. Nah, disinilah kami ingin memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa sampah yang ada itu adalah sampah yang ada nilainya, bukan sampah yang artinya dibuang sembarangan, bukan yang tidak dari sampah itu bisa bernilai ya. Iya, bernilai. Bisa dipanggil Mas. Jangan sampai sampah ini dibuang, malah artinya merugikan bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan lebih luas lagi ke kabupaten kita Hulu Sungai Selatan. Jadi membuat sampah itu bukan menjadi masalah, tapi menjadi berkah gitu ya. Dengar sudah ada beberapa kali sosialisasi ya di berbagai tempat, dan malam hari ini barangkali bisa diceritakan di mana saja dan bagaimana tanggapan masyarakat kira-kira. Iya. Siapa kira-kira Mas Aulia? Silakan. Iya, untuk pertama kali kita pernah sosialisasi di desa Kanangan Barat. Ya, Kanangan Barat di kelurahan di Kalian Asri. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua baru hari ini. Nah, Kalian Asri itu pilot proyek ya, tentang awalnya sebelum ini kan bangsa ini sebenarnya sudah ada dulu, tapi diganti dan dibangkitkan kembali. Iya. Awal pertamanya bank sampah itu terbangun kalau nggak salah di tahun 2012. 2012 yang pengelolanya ada 5 orang. Nah, ini sekarang masih jadi relawan apa enggak? Sekarang nol. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lagi ya. Mudah-mudahan malam hari ini dan malam bank sampah sudah mulai aktif lagi ya. Nah, terus kembali ke sosialisasi tadi ya. Untuk sosialisasi kedua itu ya, alhamdulillah hari ini di SMP 3 Kandangan cukup bagus dari minat siswanya. Dan maupun dari guru maupun kepala sekolah. Nah, dari jumlah 300 itu yang ingin join jadi member bank sampah itu sekitar 100 sampai 150 orang. Ya, itu satu kelas itu ya, yang mengelolanya guru PAUD kelasnya itu. Nah, itu jadi insya Allah bisa seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Jadi untuk sosialisasi sendiri dari teman-teman relawan sudah sampai ke sekolah-sekolah juga ya. Oke. Jadi tanggapan dari para siswa di sana dari kunjungan antusias ya? Antusias. Iya. Oke.
Dan jumlah relawan kira-kira jumlah relawan sekarang ini ada berapa nih? Ya sebelum sekitar jumlahnya 20 orang. Ya, 20 orang. Kemudian yang namanya aktif, tapi ya yang aktifnya full itu bisa sekitar dihitung 13 sampai 10 orang. 13 sampai 10 orang. Ya. Paling tidak dengan sosialisasi yang dilakukan dari desa ke sekolah-sekolah, relawan bisa menambah relawan-relawan lain juga. Jadi kepedulian masyarakat dalam kearifanya pengelolaan sampah. Iya. Masih suasana Hulu Sungai Selatan yang habis hujan, suasananya sangat adem. Bagi seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan, khususnya Mitra Mandit yang mau berkirim SMS. Dan kita juga dalam acara ini akan ada curhat remaja, nanti juga akan ada wawancara dengan pelajar, pemuda berprestasi. Kita juga akan membahas persoalan-persoalan kepemudaan di Hulu Sungai Selatan. Kita berharap apa yang kita laksanakan hari ini, acara-acara kita ini nanti ke depan bisa menjadi sumber inspirasi, bisa menjadi manfaat bagi masyarakat kita, khususnya pemuda kita di Hulu Sungai Selatan. Dan tepat sekali ya Kak Kalian, karena yang orang yang mau menjadi relawan, ada remaja-remaja kita mungkin yang setelah ujian ini ada yang kepingin ikut menjadi relawan. Kira-kira prosedurnya seperti apa untuk menjadi relawan ini? Bisa dijelaskan di sini? Terima kasih Joy. Kepada pendengar setia FM Gema Mandit dulu. Mitra Mandit ya? betul, Mitra Mandit. Untuk menjadi relawan ini sebenarnya sederhana sekali. Misalkan dia tempat tinggalnya dimanapun boleh jadi relawan untuk Sungai Selatan ini. Misalkan di daerah Simpul, Kalumpang, masing-masing desa, masing-masing RT, artinya bisa jadi relawan. Artinya nggak mesti harus datang ke BSM Indo. Yang jelas relawan ini adalah orang yang keluar niatnya dari hati nurani untuk sampah, supaya sampah yang ada di Hulu Sungai Selatan ini jangan sampai jadi menumpuk dan menjadi masalah gitu. Terus masalah relawan ini siapapun bisa, artinya nggak terbatas ya. Yang jelas umurnya yang sudah intinya mau menjadi relawan. Dan ini persoalan bergelut dengan sampah ya. Sampah. Jadi kalau yang bahasa kita itu siap beri-berikan. Jadi kalau yang agak risih, agak megang sampah itu, intinya sampah ini kan akan jadi teman sehari-hari. Iya. Apakah ada prosedur administrasi atau apa yang harus dipenuhi oleh orang-orang mungkin yang ingin bergabung dalam relawan? Kalau prosedur itu nggak terlalu ribet kalau ini. Yang jelas niatnya dulu. Niatnya ada. Niat dan mauan ya. Dan dia tempatnya di mana? Kalau kita yang membatasi, kalau masalah artinya dia ini mau, yang jelas kalau dia mau boleh. Dan lapornya kemana nih? Lapornya apa? Ada kontak personnya atau kemana kontak person? Kalau prosedur jangan segini. Kalau dia punya daerah tersendiri, misalkan kita contohkan daerah, misalkan yang ada kan Kandangan Barat. Kandangan Barat itu kan ada 11 RT. Nah, dari situ kami yang ada 11 RT ini, kami kebetulan niatnya sudah ada, itu ada 11 RT itu satu unit, satu RT satu unit itu. Nah, itu untuk yang lebih artinya sementara dulu. Kalau memang nanti relawan yang lebih luas lagi, satu RT mungkin 3 boleh. Yang jelas tujuan kami relawan ini yang intinya itu artinya jangan sampai relawan ini kami batasi dengan misalkan satu RT satu aja. Tapi karena misalkan dari niat relawan yang lain ada yang kepingin bergabung dengan kami buka kesempatan terbuka. Apakah ada harus mengisi formulir atau ada yang kalau untuk relawan memang ada isi syarat-syarat tertentu, misalkan dia ya jelas ada mengisi formulir, terus foto sama KTP. KTP. Jadi buat rekan kita mitra Amri yang kepengen menjadi relawan di daerah manapun bisa silahkan nanti ngomong dengan rekan-rekan kita ini. Ada kontak person tidak yang bisa dihubungi kemana? Intinya mengisi formulir, terus pas foto. Per berapa pas fotonya?
Pos fotonya yang sederhana kayak KTP aja lah 2x3. Nah, Satu aja mungkin cukup Satu dulu lah untuk administrasi ya. Jangan terlalu ribet, 2 berapa aja. Iya. Jadi persyaratannya cukup mudah ya untuk menjadi anggota relawan bank sampah ini. Nah, ada peraturan khusus yang diberikan kepada relawan yang sudah tergabung. Kalau jadi begini Pak, untuk masalah formulir yang sudah kami ajukan itu kan ada pengajuan untuk ketuanya ada sekretaris dan juga ada bendahara. Berarti kan ada 3 orang itu. Jadi yang bergabung ini, relawan ini yang bergabung ini contoh juga untuk di Kenangan Barat, kan ada 1 unit yang sudah mungkin saat ini berjalan. Di situ sudah ada yang mungkin ketua unit Alian Asri. Di sana kan sudah ada. Jadi ketuanya ada, sekretaris dan juga bendaharanya. Jadi kan di situ nantinya di relawan-relawan bank ini kan terdiri dari ketua, sekretaris dan juga bendahara. Jadi ada 3 orang. Karena syaratnya untuk masalah itu kan untuk ketua, untuk sekretaris dan masalah keuangan kan ada bendaharanya. Jadi kan bendahara itu yang mungkin mengelola di daerah yang mungkin ya para relawan tadi yang beratraksi di Alian Asri. Itu jadi fungsinya dalam artian yang bergabung ini kami paling tidak itu merekrut 3 orang yang bisa nantinya bisa mengelola di unit yang akan di daerah daerah yang kelola. Terus ini nih, apa kira-kira kendala di lapangan? Kendala di lapangan yang dihadapi para relawan kita ini, yang paling mendasar apa kira-kira? Ini pasti ada lah. Di lapangan tidak mungkin tidak ada kendala. Pasti ada kendala-kendala dari segi karakteristik masyarakat di sana atau bagaimana di sana. Jadi gini, untuk saat ini memang kendala ini sangat dalam artian tajam. Dalam artian kenapa kami adakan sosialisasi, karena menyadarkan masyarakatnya inilah yang paling susah untuk saat ini agar merubah paradigma pemikiran itu bagaimana sampah itu bisa nanti menjadikan rupiah tadi. Dan juga sadarkan diri dalam artian menjaga lingkungan supaya lingkungan lebih bersih lagi dan lebih mungkin masalah sampah itu bisa teratasi. Oke, ada SMS kan? Ada SMS. Kita baca SMS dulu. Ini SMS perdana. Oke, kita baca SMS-nya. SMS perdana dari Mudrik Sulaiman dari Angkinan. Ini SMS-nya, alhamdulillah bank sampah sudah bangkit kembali. Moga aja bisa jalan terus dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Amin. Dan mau nanya ke Kak Cuy, gimana Kak tips supaya bisa bagi waktu antara belajar dengan kegiatan di luar? Nah, Salam ini buat Kak Cuy dan teman-teman bank sampah. iya, nanti bisa dikasih Kak Cuy ya tipsnya. Mau sekarang atau Nanti ya, Iya. dulu sambil Iya. bicara kita. Oke, ya tadi kendala di lapangan juga sudah ya dihadapi. Ada kendala-kendala juga yang dihadapi Kak Cuy sama kawan-kawan dari relawan ini. Oke, kita lanjut lagi. Ada SMS dari Mudrik, kita Mudrik di Angkinan. Selamat malam, Itu Mudrik. tadi minta Ya. bagaimana nih membagi waktu dan pekerjaan nih Kak Cuy. Sekolah, Oh, sekolah. luar. Ya. Betul, dan kegiatan luar. Kalau Kak Cuy sendiri kan? Memang kalau Ada. kita rasakan kegiatan kita di pemerintahan itu sangat sibuk ya. Intinya itu kata kuncinya adalah kemampuan mengatur waktu. Dan yang pertama itu jangan pekerjaan yang mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur waktu. Jadi kita memang pada prinsipnya itu adalah harus disiplin. Itu yang pertama, disiplin dengan waktu. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan prioritas. Dari sekian banyak kegiatan kita itu yang mana yang harus kita dahulukan. Itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan diri kita. Misalnya kalau kita mandi itu berapa menit itu lamanya? Jadi ada hitungannya. Kalau acara kita jam 8, kita mandi. Apalagi kalau perempuan itu kan biasanya agak ribet mandi dan segala macam. Waktunya biasa lebih lama, belum lagi nanti berhiasnya lagi ya Kak Cuy ya. Kemudian kita juga harus memahami tempat yang kita tuju. Tempat yang Berapa lama kita sampai ke sana? Waktunya. Jadi pada prinsipnya mengatur waktu itu adalah keteladanan kita dalam memahami persoalan waktu ini. Kalau bisa sih jangan sampai di badan kita ini tidak ada alat penunjuk waktu. Jam itu penting ya. Jam teman tuh bisa salah ya, bisa atau ada di handphone itu setidaknya
kita udah bisa mengatur. Dan memang yang paling penting adalah kalau bagi adik-adik kita pelajar seperti Putri ini prioritas. Jadi yang perlu, tidak semua kegiatan harus diikuti. Yang paling bermanfaat dan penting bagi kita ini ya. Kira-kira demikian untuk tips singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik kami Muslim di Ankina. Dan ini juga mudah-mudahan nanti pada waktu ujian akan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Kembali yang penting kami semuanya. Semua nanti bagi pelajar kita yang tanggal 4 hari Senin akan melaksanakan ujian nasional, ada yang berbasis komputer itu sudah ada di beberapa sekolah. Dan ini tentu akan menjadi sebuah hal yang baru karena tidak semua sekolah melaksanakan ujian nasional yang berbasis komputer. Mudah-mudahan ya ini mereka sudah melaksanakan. Tapi kita hanya itu kembali sama dulu nih. Tadi sudah persoalan jadi relawan sudah, kendala di lapangan sudah. Kira-kira target sosialisasi ini kan ke sekolah, apakah ada juga rencana ke masyarakat, pertemuan ibu-ibu? Misalkan ada urunan arisan, yasinan, ibu-ibu, itu ada tidak rencana target sosialisasi dari sana? Jadi ini Bang, memang ada perencanaan kami untuk jangka pendek ini dan juga jangka menengah dan juga jangka panjang. Untuk ini, untuk jangka pendek, mungkin sasaran kami kepada warga, mungkin RT dan juga rumah tangga tadi. Jadi warga ini kalau bisa mungkin yang sampean bilang tadi, kita menuju ke sasaran di mana di situ ada urunan yasin, ada pengajian yang ibu-ibu. Nah, nanti kita masuki bagaimana cara pengelolaan daripada bank sampah itu sendiri dan juga bagaimana bank sampah itu bisa dijadikan rupiah. Jadi rencana kami untuk jangka pendek itu sasaran kami ke arah ke warga dulu, RT dan juga ke warganya langsung. Jadi gitu. Di mana ada berkumpulnya warga, di situ nanti akan masuk relawan untuk memberikan sosialisasi. Betul. Nah, ini sendiri dari kawan-kawan relawan sendiri ada tidak kegiatan selain mengumpulkan sampah di bank sampah, mungkin ada kegiatan mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama bersih-bersih kota atau bagaimana ini? Jadi mungkin hari ini tadi dari pagi. Hari ini tadi sudah mulai ya? Pagi sudah mulai. Jadi tadi pagi dari jam 7.30 kami ada pembicaraan dengan Lurah Kandangan Barat. Karena mana target daripada tata kota Pak Hadis tadi bahwa Kandangan Barat merupakan satu percontohan untuk bank sampah ini sendiri. Jadi target kemarin ada perencanaan dengan ibu-ibu daripada guru-guru SMP 3 Kandangan. Karena mana pada hari Sabtu bersih merupakan salah satu program kami bahwa Sabtu bersih tadi. Jadi hari Sabtu tadi sudah diluncurkan dari 7.30 itu anak-anak dari SMP 3 bersama guru-gurunya langsung kami terjun ke lapangan membersihkan lokasi di perumahan Kayan Asri bersama dengan para relawan-relawan yang dimana sambil membenahi daripada bank sampah unit yang ada di Kayan Asri. Gimana suasananya pertama pelaksanaan itu? Apakah peran masyarakat ini cukup aktif atau harus kita banyak lagi mengajak? Alhamdulillah tadi pagi ada informasi bahwa pada hari Sabtu pagi diadakan ada gotong royong pembersihan untuk perumahan Kayan Asri dan difokuskan kepada setiap rumah itu masing-masing membersihkan lingkungannya masing-masing. Dan mungkin yang bagian di lapangan dibantu oleh para siswa yang ditunjukkan oleh para guru-guru SMP 3 dan di sana juga kami latih di mana guru-guru itu sudah kami berikan arahan di mana sampah itu yang bisa dijadikan rupiah dan juga yang sampah yang tidak bisa dijadikan rupiah. Jadi dalam artian mengerti, ini yang plastik yang bisa nanti bisa ditimbang, bisa dikumpul, nanti bisa dijadikan semua pisang. Jadi kalau sampahnya itu mungkin harus dibuang, jadi dibilang tadi diberi kantong-kantong plastik yang mungkin sudah dibedakan antara mungkin ini plastik, yang ini mungkin yang sampah bisa dibuang. Jadi juga sudah ada sosialisasi seperti itu ke masyarakat tentang pemilihan sampah sendiri. Oke, Kak Cik. Nah, tentu ini menjadi nilai ibadah ya Mas Pak. Betul. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman.
orang yang tidak suka bersih-bersih itu berarti sebagiannya hilang. Nggak full. Itu penting pemahaman ke masyarakat. Makanya kami sering mengatakan juga perlakuan seseorang terhadap sampah ini menunjukkan intelektualitas seseorang. Iya. Jadi kalau yang buang sembarangan, tidak pada tempatnya, tentu ini terlihat orangnya seperti apa gitu ya kan ya. Kira-kira ini di kesempatan malam hari ini apa saja yang diharapkan oleh rekan-rekan bank sampah ini, peran pemerintah kira-kira apa ya kepada kawan-kawan relawan ini. Ini tentu modal awalnya ini gimana nih Bang? Orang mau beli sampah kan ada bayar. Iya, betul. Uangnya dari mana nih kak ya? Cerita dulu nih masalah ini deh sebelum kita nanya peran serta pemerintah kepada relawan sendiri. Terima kasih kepada Mitra Mandiri. Kami dari relawan bank sampah. Ya, modal awal kami itu pertama niat dulu. Nah, sudah niat itu, nah lalu ada nasabah. Kalau kami punya ada bank induk, tentu kami nggak hidup kalau nggak ada nasabahnya. Betul. Nah, kebetulan nasabah ini kami minta bukan langkah pertama kami ajak untuk belajar menabung dulu ya. Dari hasil yang artinya jangan sampai sampah yang sebenarnya bisa jadi sebenarnya jangan dibuang. Itu sebenarnya yang biasa dibuang itu sebenarnya menghasilkan rupiah tadi. Nah lalu kami di bank induk dipilahnya oleh masyarakat. Lalu sesudah dipilah diserahkan ke bank induk. Nah lalu kami ajarkan di sini masalah kebiasaan lagi menabung lagi. Nah, intinya adalah menabung. Artinya jangan sampai sedikit artinya harus jadi uang langsung gitu. Kami ajarkan ini sabung dulu ya. Kumulatif nanti mungkin kalau pertama mungkin timbangannya nggak terlalu harga secara rupiahnya juga besar ya. Nilainya kecil. Kalau 1 kilogramnya untuk kertas itu berapa kira-kira? Kertas berapa? Ya ada yang tergantung jenisnya. Kalau koran misalnya Kalau koran itu kan kami standar ada 2.000. Besar ya 2.000. Tapi kalau yang koran agak bagus lagi itu ada nilai lagi tambah. Nilainya. Koran kan tergantung. Koran saya ini menabung koran ya. Menabung koran ya. Banyak dari di rumah aja ya. Saya juga nanti nabung berkas tuh banyak berkas. Berkas punya aman itu nanti saya tabung gitu ya. Oke. Jadi mengajarkan kepada masyarakat menabung dulu, nanti baru merasakan hasil dari apa yang ditabung. Jadi hasil yang terkumpul di masyarakat itu ke pengumpul dijual dulu kira-kira ya. Baru itu bisa jadi modal awal juga ya sebagai strategi pemasaran. Nanti bagus itu kalau saya setuju Mas. Jangan dibayar langsung gitu. Nilainya terlalu kecil. Terlalu kecil nanti malas kembang 2.000 kan. Kalau 2.000, kalau salah kalau gitu. Tapi kalau ditabung jadi banyak kan, 10 kali 20.000 lumayan kelihatan hasilnya gitu ya. Oke, nah peran pemerintah sendiri kepada relawan yang diharapkan apa dalam ya peran pemerintah yang jelas kami kan cuma relawan ini kan ya cuma ada niatnya nih. Istilahnya cuma kalau dari pemerintah ini kan ya sekurang-kurangnya melihatlah kami ini bagi sebenarnya apa yang perlu kita, yang kekurangan kami ini dibantu lah. Misalkan misalkan ada fasilitas yang tidak terpakai, biarlah diserahkan kepada kami. Dipergunakanlah semua kawan-kawan dari relawan sendiri, dimanfaatkan tentunya. Oke. Sebenarnya dirasakan dari kawan-kawan relawan sendiri peran pemerintah apa nih? Nah kalau sekarang ini pemerintah sebenarnya sudah masuk. Ada pembinaan kepada relawan ya? Memang sekarang ini kan dari relawan yang dinas tata kota ya. Sudah ada pertemuan pembicaraan sudah ada. Beberapa kalinya memang kami harus berpertemuan sama lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup ini sangat artinya melihat kami ini ya ibarat kata tuh langsung ini ada istilahnya langsung mendukung gitu. Karena masalahnya sebelum ini yang saya dengar karena teman-teman relawan juga dulu pernah curhat ke saya. Itu dengan terhenti itu fasilitas yang ada itu hampir tidak terpakai rusak. Mereka aktif kembali ini luar biasa. Jadi berbagai tempat, fasilitas, bangunan itu bisa dikurangi. Oke, ini
waktu kita sudah semakin mepet nih. Kita bisa bertanya harapan mungkin dari kawan-kawan. Apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini? Kedepannya kira-kira diharapkan seperti apa Bank Sampah? Silahkan mungkin Iwan. Terima kasih kepada Ahmad BTN, di mana kami sini dari relawan Bank Sampah Hulu Sungai Selatan memberikan dimohonkan respon daripada masyarakat Hulu Sungai Selatan, di mana lebih menyadari dan merubah paradigmanya. Nantinya bank sampah ini bisa nantinya akan membantu perekonomian daripada masyarakat Hulu Sungai Selatan. Untuk selanjutnya, di mana masyarakat Hulu Sungai Selatan lebih harapan kami sadar dengan sampah itu sendiri, dan juga lebih nantinya memahami bagaimana kita menanggulangi sampah agar mengurangi volume sampah yang ada di TPS akhir. Jadi untuk pembuangan sampah TPS akhir berkurang, di mana dengan adanya bank sampah bisa nantinya mengurangi volume pembuangan di TPS akhir. Itu daripada harapan ke Kepala Dinas Tata Kota kemarin. Itu harapan kami. Iya, itu aja. Semoga harapan dari kawan-kawan yang tadi ya, Bisa. kawan-kawan ini bisa terrealisasi juga dan dapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dan kita semua. Dan yang sangat penting, karena ini acara ini buat para pemuda, kita berharap sekali para kaula muda kita adalah para pelopor, para volunteer semua, para relawan semua adalah relawan kita dengan sukarela, dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas bekerja untuk mengelola sampah. Dan tidak semua orang melihat sampah ini sebagai bagian dari kehidupan, tetapi seperti kebiasaan, begitu sampah ini kita menggunakan sesuatu dibuang karena hanya dinilai dan dianggap itu sampah. Yang namanya sampah itu sepertinya tidak bermanfaat, dan paradigma ini ternyata bisa dirubah oleh para relawan kita ini, khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga dan yang mengatur rumah tangganya. Sampah ternyata bernilai ekonomis. Kami mengajak kepada remaja kita bantu pemerintah daerah kita dalam mendukung Adipura, caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan kalau di sekitar kita ada sampah, mungkin kita semua bisa jadi relawan. Relawan semua akan mewujudkan Hulu Sungai Selatan ini benar-benar menjadi kota yang bersih. Dan seperti sering juga disampaikan oleh Bapak Bupati, Adipura itu bukan tujuan kita semata-mata. Tujuan kita adalah bagaimana kita melihat sampah ini sebagai sebuah persoalan yang harus kita sikapi bersama. Kira-kira demikian, Mas Man. Iya.